Dia berinisiatif mengambil kantong plastik tersebut dan akhirnya dia membukanya. Ternyata kulit yang diberikan sama ibu hamil semalam itu berubah menjadi emas. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas tentang misteri, horor, dan bahkan kriminal yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal ngebahas tentang salah satu misteri paling terkenal di Kalimantan Barat, yaitu Padang 12. Sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai kota tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Dikenal sebagai legenda kota gaib yang dipercaya memiliki kehidupan yang sangat modern bahkan sangat mewah. Konon nih Bes ya, di Padang 12 ini dihuni oleh makhluk yang disebut dengan orang limun. Nah, jadi orang limun ini digambarkan sebagai sosok yang sangat jujur dan juga taat beribadah. Lokasinya itu berada di antara Kecamatan Kendawangan dan juga Kecamatan Pesaguan. Nah Bes, bagi orang biasa, Padang 12 ini hanyalah sebuah kawasan yang terlihat seperti padang ilalang dan bahkan dengan pasir putih. Namun, menurut cerita yang beredar nih guys, bagi orang-orang yang memiliki ilmu ataupun orang yang punya indera keenam lah, sixth sense gitu, mereka ini bisa melihat kota tersebut, di mana kota ini sebagai kota yang sangat megah, bangunannya sangat indah, bahkan disebut-sebut nih memiliki kubah berwarna emas. Namun di balik hamparan lahan kosong itulah guys, tersimpan banyak banget kisah-kisah misterius yang telah menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia, baik dari mulut ke mulut maupun dari konten-konten media sosial. Ya, di mana mitosnya nih Bes ya, di tempat ini tuh digambarkan sebagai sebuah kota yang sangat maju dan juga sangat modern. Dan juga penduduk-penduduknya di sana itu sangat-sangat sejahtera, dikenal jujur, serta taat banget beribadah. Cerita-cerita hal seperti ini bukanlah hal baru, di mana legenda tentang kota gaib ini sudah ada sejak nenek moyang dulu dan terus-menerus diceritakan secara turun-temurun. Jadi sampai sekarang masyarakat tuh masih percaya bahwa Padang 12 itu memang ada. Padang 12 ini sebelumnya adalah kota seperti kayak gini gitu, seperti kita manusia pada umumnya. Cuman pada waktu itu karena kekuatan seorang tokoh sakti pada masa penjajahan Jepang, yang dimana dia itu sengaja untuk menyembunyikan masyarakat tersebut untuk menghindari penjajah Jepang. Jadi seorang sakti ini berusaha untuk melindungi warga-warga yang ada di Padang 12 ini, yaitu dengan cara menghilangkan kota tersebut. Cuman ternyata setelah dihilangkan kota tersebut tuh nggak bisa nampak lagi menjadi dunia nyata. Nah, sehingga sampai saat ini kota tersebut jadilah kota gaib. Nah, banyak warga sekitar yang percaya kalau buat orang-orang yang mau ngelihat Padang 12 ini, mereka itu harus punya hati yang bersih, jujur, dan jangan sombong. Ada juga pendapat yang berbeda. Konon nih, jika ada seseorang yang melewati Padang 12 ini dengan sikap sombong ataupun dia berniat buruk, yaitu justru bakal dinampakkan dengan hal-hal yang aneh dan sangat mengerikan. Bahkan gak sedikit yang bercerita bahwa mereka itu merasa diganggu oleh makhluk yang berada di sana gitu, kepala kotak kasat mata yang memang penunggu di Padang 12 itu. Jadi menurut cerita, penduduk-penduduk yang ada di Padang 12 ini mereka itu sangat-sangat kaya, sangat super duper kaya, rich lah. Jadi setiap keluarga di sana memiliki mobil-mobil mewah kayak mobil Ferrari, terus mobil-mobil sekelas mobil kelas atas lah. Dan kendaraan-kendaraan mereka tuh sangat-sangat mahal dan motor pun kayak motor Harley Davidson. Bahkan banyak orang yang percaya bahwa mereka yang tinggal di kota ataupun Padang 12 itu, mereka itu memiliki pesawat pribadi dan juga kapal pesiar. Namun kalau dari segi penampilan, menurut orang-orang yang mereka bilang kalau mereka tuh pernah melihat penampakan dari orang limun ataupun orang yang tinggal di Padang 12 itu, sebenarnya mereka itu 11-12, sama saja dengan kita gitu, manusia biasa. Namun ada satu perbedaan yang cukup aneh yang dimiliki oleh orang limun ini, di mana mereka itu tidak memiliki lekukan di bawah hidung yang ini. Jadi, yang ini mereka itu nggak ada, jadi polos aja gitu. Jadi yang ini nih, yang ini. Nah, sehingga itulah guys, Padang 12 ini digambarkan sebagai kota yang sangat bersih, sangat maju, dan bahkan sangat-sangat indah. Nah, Bes, ada sebagian masyarakat juga yang percaya bahwa mereka ini, ataupun orang limun itu adalah keturunan dari malaikat Harut dan Marut. Yang dimana mereka ini turun ke bumi, tapi itu belum bisa dipastikan kebenarannya guys. Jadi kayak dari mulut ke mulut aja udah gitu, kayak emang legenda gitu. Ada juga pendapat yang bilang bahwa orang-orang yang tinggal ataupun makhluk yang tinggal di Padang 12 itu adalah golongan dari jin muslim yang memang mereka itu sudah hidup ataupun sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, memang sudah menempati tempat tersebut. Nah, karena banyaknya legenda-legenda seperti ini guys, ya pasti tidak lepas dari banyaknya kejadian-kejadian aneh ataupun orang-orang yang pernah mengalami hal-hal mistis.
Nah, salah satu kisah mistis yang sangat terkenal di Padang 12 ini adalah kisah mistisnya Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama. Di mana dia tuh disebut-sebut pernah mengalami kejadian-kejadian aneh saat hendak menggelar konser di kawasan Padang 12. Konon, salah satu musisi Indonesia legendaris Indonesia yaitu Rhoma Irama pernah diundang untuk menggelar konser di Ketapang tepatnya pada tahun 2015. Di mana menurut para penggemarnya guys ya, fans-fansnya si Rhoma Irama ini, mereka tuh bilang bahwa itu adalah kali pertamanya Rhoma Irama tampil di daerah tersebut. Namun Bang Haji Rhoma Irama ini justru mengatakan bahwa dia bilang bahwa ini tuh bukan pertama kali saya kesini, ini adalah kali kedua saya kesini. Dimana pada waktu itu Bang Haji Rhoma Irama ini sempat bilang kalau dia itu sebelumnya pernah tampil di tempat yang sama. Tapi yang buat Haji Rhoma Irama pada waktu itu bingung, dimana dalam ingatannya dia itu mengingat bahwa tempat dulu yang dia datangin ini adalah lokasi yang sangat modern, sangat megah dan juga sangat maju. Sementara saat dia datang untuk kedua kalinya untuk menggelar konser tersebut, ternyata kondisi itu tampak berbeda guys, kayak lebih sederhana dan tidak semegah yang ia pernah datangi sebelumnya. Namun faktanya guys, para penggemarnya itu yakin bahwa itu adalah kali pertamanya Rhoma Irama manggung di Kabupaten Ketapang itu. Setelah mendengar berita tersebut guys, banyak di masyarakat yang berasumsi bahwa sepertinya si Bang Haji Rhoma Irama ini dia itu manggung di Padang 12 yang dimana dipercaya sebagai kota gaib yang tidak kasat mata. Karena itulah guys ya, dianggap sangat wajar dalam ingatannya. Kenapa? Karena terlihat sangat mewah dengan bangunan yang sangat-sangat modern dan juga peradabannya yang sangat-sangat maju. Perbedaannya dengan kondisi saat dia manggung untuk yang kedua kalinya. Selain itu guys, ada beberapa artis juga yang dirasa pernah manggung di sebuah kota gaib, tapi bukan di Padang 12 ini ya. Dimana sebelumnya ada musisi Ari Lasso dan juga Tantri Kotak. Mereka tuh mengaku bahwa pernah menggelar konser di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan dimana keduanya itu mengalami hal mistis yang nggak terduga guys, dan juga masyarakat percaya bahwa Ari Lasso dan juga Tantri Kotak pada waktu itu tuh manggung di kota gaib namanya Kota Gaib Saranjana. Nah, dimana cerita-cerita mistis yang kayak gini tuh banyak banget di media sosial guys. Nggak sedikit juga orang yang mengaku pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan katanya mereka itu pernah bertemu dengan sosok yang disebut sebagai orang limun di kota gaib itu. Nah, ada cerita lagi nih. Nah, suatu ketika ada seseorang yang melihat ada bus berhenti tepatnya di Padang 12. Bus itu terlihat seperti sedang menurunkan seorang penumpang. Namun anehnya, setelah seorang penumpang ini turun, bus itu tiba-tiba menghilang. Jadi bus ini menghilang begitu saja tanpa jejak, bahkan bekas rodanya itu nggak kelihatan. Ada juga sebuah cerita tentang seseorang yang memang bekerja di kantor untuk menangani barang-barang mewah di Kabupaten Ketapang. Dimana di dalam catatan itu disebutkan adanya kendaraan Ferrari, McLaren, dan bahkan kendaraan-kendaraan kayak kapal pesiar dan bahkan pesawat pribadi. Tapi hal yang membuat bingung adalah di mana masyarakat di sana ataupun masyarakat setempat mereka tidak pernah melihat mobil-mobil mewah tersebut tuh ada ataupun kayak lewat di depan muka mereka tuh di jalan-jalan raya itu nggak sama sekali, nggak pernah. Bahkan untuk yang punya jet pribadi ataupun pesawat pribadi ini terasa sangat janggal karena di sekitar sana itu nggak ada bandara guys untuk menurunkan ataupun mengangkut penumpang juga, ataupun untuk sekedar jet pribadi ini turun lah gitu. Nah, di sisi lain ada satu cerita di mana ada seseorang yang bertemu dengan sosok nenek-nenek pada waktu itu, tepatnya di Pasar Ketapang. Nah, pada waktu itu nenek-nenek ini minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya dia gitu. Akhirnya si penolong ini mau ngantar nenek-nenek tersebut. Namun di saat sampainya mereka di Padang 12, tiba-tiba nenek ini sudah hilang, gone, dia sudah pergi. Yang paling mengejutkan lagi adalah di mana di saat si pengemudi yang mengantar nenek-nenek ini pulang ke rumah, dia melihat ada sesuatu yang tertinggal di motornya, yaitu sebuah kunyit berwarna emas. Sebuah kunyit berwarna keemasan ini adalah pertanda bahwa nenek tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan bagian dari orang limun yang memang diyakini penghuni di kota gaib Padang 12 itu. Ada juga sebuah kisah dari seorang bidan bernama Bidan Ratna, di mana di tengah malam itu rumahnya itu diketok-ketok, tok gitu. Akhirnya si Bidan Ratna ini membuka karena kebetulan dia belum tidur. Itu kejadian sekitar pukul 2 pagi. Setelah dibuka pintu, ternyata ada seseorang bersama dengan ibu hamil yang mau melahirkan. Akhirnya Bidan Ratna ini maulah membantu untuk proses persalinan tersebut. Dan akhirnya proses persalinan berjalan lancar. Setelah bayi lahir, sang ibu bersama anggota keluarganya ini langsung berpamitan untuk pulang. Dan sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan satu kantong kunyit kepada Bidan Ratna. Karena pada waktu itu kan sudah subuh-subuh dan ngantuk,
masuk, akhirnya Bidan Ratna nih cuma diambil dan ditaruh. Nah setelah itu Bidan Ratna lanjut beristirahat. Namun keesokan harinya saat Bidan Ratna ini sudah bangun dan dia teringat kembali nih sama kantong plastik yang diberikan sama ibu hamil semalam. Dia berinisiatif mengambil kantong plastik tersebut dan akhirnya dia membukanya. Ternyata kulit yang diberikan sama ibu hamil semalam itu berubah menjadi emas. Nah Bidan Ratna ini sangat panik dong, dia takut juga nih melihat kalau tiba-tiba berubah jadi emas. Akhirnya dia mengkonfirmasi lah sama suaminya dan ternyata emas itu emang emas murni. Nah setelah ditelusuri, banyak yang meyakini bahwa ibu-ibu yang mau melahirkan itu adalah bukan orang biasa, melainkan bagian dari masyarakat ataupun orang limun yang ada di Padang 12 ini. Karena diyakini bahwa guys, alat transaksi mereka untuk jual beli di Padang 12 ini adalah kunyit. Nah dimana kunyit itu nantinya bakal berubah menjadi emas. Seiring waktu, misteri Padang 12 ini semakin dikenal luas di wilayah Indonesia, terutama melalui cerita dari mulut ke mulut dan bahkan dari media sosial. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian percaya kalau kota gaib itu memang beneran ada? Boleh tulis di kolom komentar. Apakah Padang 12 ini memang benar-benar kota gaib yang memang tersembunyi dari pandangan manusia? Ataukah emang semua ini hanyalah sebuah legenda yang dimana terus-menerus hidup dan diceritakan dari mulut ke mulut? Namun nih bes, yang jelas emang nggak semua hal itu bisa dijelaskan dengan logika. Dan mungkin tidak semua yang kita lihat saat ini adalah satu-satunya kenyataan. Jadi menurut kalian gimana tentang cerita-cerita gaib ataupun kayak kota gaib? Apakah kalian percaya nih bes? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya di bawah ya. Nah bes, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan juga share dan juga subscribe-nya untuk cerita misteri lainnya yang gak kalah menarik. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, bye bye.